Islam itu adalah ismun lidinillah. Jadi Islam itu adalah sebuah nama daripada sistemnya Allah. Adapun secara bahasa, Islam itu bisa bermakna tunduk, bisa bermakna taat, atau bisa bermakna sepenuhnya menerima ajaran Allah. Jadi kalau dua sisi saja, orang yang sudah mengaku dirinya sebagai Muslim, pertama dia harus berada dalam ismunya Allah, harus berada dalam Bismillah, harus berada dalam sistemnya Allah. Yang kedua, secara bahasa, orang yang mengaku dirinya Islam itu harus tunduk dan taat serta menerima sepenuhnya ajaran Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Walhamdulillah alladzi khalaqa as-samawati wal arda al-matin. Walhamdulillah alladzi khalaqa al-insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwa as-sami'ul 'alim. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa al-mab'usu kaffah. Kanat risalatuhu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum kita menyimak khutbah yang akan kami sampaikan, terlebih dahulu kami mengajak kepada pribadi saya khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian bahwa sesungguhnya dalam kesempatan kali ini Allah masih memberikan beberapa nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan. Ada di dalam nikmat ini nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Maka sungguh nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita ini janganlah sampai kita sia-siakan, tapi kita syukuri dan kita jalani apa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita akan menjadi orang yang husnul khotimah. Pesan takwa tak lupa kita sampaikan agar dalam kehidupan kita ini sebagai orang-orang yang mukmin dan muslim, setiap langkah, setiap saat, setiap detik dan waktunya, agar kita mengevaluasi perjalanan ketakwaan kita kepada Allah. Apakah kita termasuk atau tergolong orang-orang muslim
yang ketakwaan kita statis atau yang dinamis. Maka dalam kesempatan kali ini, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan benar. Adapun gambaran orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu, sahabat Rasulullah SAW ketika ditanya, wahai sahabat Umar bin Khattab, jelaskan kepada kami pemahaman tentang takwa. Maka Umar bin Khattab memberikan sebuah gambaran. Orang yang bertakwa kepada Allah itu, mereka adalah orang-orang yang takut. Seperti ketakutannya seseorang, sehingga orang itu akan melangkah dengan hati-hati. Ketika orang ini sedang berjalan di sebuah jalan, di mana jalan itu banyak duri-durinya, maka setiap kita melangkahkan kaki kita, dia akan berhati-hati. Jangan sampai kaki yang kita jatuhkan di tanah ini terinjak duri ataupun beling. Ini adalah sebuah gambaran orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi ketika kita melaksanakan suatu perkara yang telah Allah perintahkan, yang telah Rasul ajarkan, maka kita evaluasi. Apakah yang kita lakukan ini bernilai ibadah apa enggak? Bernilai takwa di hadapan Allah apa enggak? Maka kalau kita setiap saat mengevaluasi dan selalu berhati-hati, maka kita akan terus ke depannya memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu takut kepada Allah, maka dia akan ingat segala dosa-dosanya. Orang yang selalu takut kepada Allah, maka dia akan selalu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, karena dia takut kepada Allah. Nah, kalau hari ini mengaku dirinya Islam, mengaku dirinya mukmin, tapi tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, berarti dia nggak bertakwa kepada Allah, berarti dia nggak takut kepada Allah. Dan memang kebanyakan umat Islam sekarang, Allah ini tidak ada artinya apa-apa. Kenapa saya sampaikan semacam itu? Banyak orang bersahadatnya sama, bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ditanya, mereka juga kitabnya sama Al-Quran, nabinya sama juga Nabi Muhammad SAW, tapi mereka nggak takut kepada Allah. Buktinya apa? Ketika Allah memerintahkan aqimus shalah wa atuz zakah, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang Islam, kerjakan kalian sholat. Berapa banyak hari ini umat Islam yang sudah bersahadat, tapi ketika Allah memerintahkan untuk sholat, mereka duduk santai seakan-akan tidak ada perintah Allah pelaksanaan sholat. Nah, orang yang semacam ini takutnya kepada Allah bohong, penipu dia. Mungkin dia akan butuh Allah ketika dia jatuh sakit. Dia akan ingat kepada Allah mungkin ketika dia sedang kena musibah. Baru dia ingat kepada Allah. Itu pun ingatnya kepada Allah hanya sebatas ingat di lisan saja. Dan ini kejadiannya di mana-mana. Ketika dia sehat, ketika dia mampu, lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulullah. Tapi kalau ketika kena musibah spontanitas, dia sebut innalillah, berarti dia ingat Allah. Nah, bukan yang semacam ini takwa kepada Allah, tapi takwa kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan dan apapun yang Allah larang, jangan sampai kita melakukan. Hari ini hari Jumat, di mana jelas-jelas Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah pada sunat, orang-orang yang sudah pada syahadat, orang-orang yang ketika nikahnya pakai cara Islam. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini enggak mempan. Walaupun saya teriakkan sekenceng-kencengnya, walaupun kita pakai pengeras dengan kekuatan yang sumber dasar, tapi ketika mata hatinya sudah ditutup oleh Allah,
Walaupun panggilannya dengan teriak, "Hei kalian kalau mengaku sebagai orang yang beriman, hei kalian kalau mengaku sebagai orang-orang Islam, maka hari ini adalah hari Jumat, di mana Allah mengundang kepada seluruh umat Islam laki-laki untuk meninggalkan semua urusan dunia dan kalian masuk ke dalam masjid, zikir dan ingat kepada Allah." Enggak mempan. Apakah ini yang dinamakan orang Islam? Tidak. Apakah ini yang dinamakan orang mukmin? Enggak. Apakah ini yang dinamakan orang yang bertakwa? Tidak. Ini adalah orang-orang yang menipu Allah dan Rasulnya, mengaku beriman, mengaku muslim, mengaku bertakwa, tapi anti dengan apa yang Allah perintahkan. Maka bersyukur kita dalam kesempatan kali ini, walaupun kita jauh hirup pikuk dengan kehidupan dunia, ketika kita masuk hari Jumat tidak ada kegiatan yang lain kecuali kita memasuki perintah Allah, yaitu ke masjid-masjid Allah. Tinggalkan semua urusan dunia, kata Allah. Tinggalkan semua urusan dunia. Yang dagang tinggalkan pedagangnya, yang sedang kerja tinggalkan pekerjaannya, yang sedang kegiatan-kegiatan lain dengan jasanya kita tinggalkan. Semua itu, kata Allah, yang demikian itu lebih baik kalau kalian mengetahui. Jadi nggak ada kerjaan lain jam 11 sampai jam setengah 1 itu kecuali kita sholat Jumat, sudah itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah itu, yang demikian itu perlu kamu sampaikan karena banyak umat Islam yang tidak tahu. Waduh, ini mah jam-jam segini nih ada pekerjaan lain, kita nggak sholat dulu lah. Ya Allah, nggak apa-apa, mau sholat mau nggak ada urusan. Orang mau kafir aja kita boleh, mau kafir ini kita boleh. Kita menolak Allah nggak ada masalah, kita menolak Rasulullah nggak ada masalah. Tapi nanti di akhirat cuman hanya ada dua tempat, yaitu jannah atau surga. Yang kedua adalah nar. Luar biasa Allah ini, ya. Tapi kita sebagai orang-orang yang sedikit banyaknya memahami ayat, jadilah kalian mubsir ataupun mungdir. Jadi mubsir artinya apa? Memberikan kabar gembira kepada umat Islam bahwa barang siapa yang melaksanakan panggilan Allah, mau melaksanakan sholat, mau perintah zakat dan sebagainya, itu bagi mereka adalah balasan yang baik, yaitu jannah. Tapi kalau kita tidak mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan, bagi mereka adalah nar, khalidina fiha abada. Jadi ada mubsir, ada mungdir, ada kabar gembira yaitu jannah, ada ancaman bagi mereka yaitu neraka. Jadi umat Islam ini paham bahwa nanti setelah kita hidup di dunia ada kematian, dan kematian ini bukan akhir segala-galanya, tapi kematian adalah awal dari segala-galanya. Artinya semua kehidupan yang kita alami di dunia ini akan dihisab oleh Allah. Nah, nanti hasilnya hanya dua tempat, kalau tidak surga dan neraka. Masyarakat muslimin rahimakumullah, memang kita ironis sekali ini. Kita boleh bangga menjadi warga negara Indonesia yang notabene katanya 90% beragama Islam. Tapi perlu kita sedih. Kenapa? Karena dari yang 90% mengaku beragama Islam, pemahamannya terhadap Islam nol. Jadi mayoritas tapi minoritas. Secara kuantitas 90%, tapi kualitasnya mungkin hanya 0,sekian% saja. Karena apa? Masih banyak hari ini orang yang memahami Islam itu hanya sebatas agama. Sementara Islam itu adalah ismun lidinillah. Jadi Islam itu adalah sebuah nama daripada sistemnya Allah. Adapun secara bahasa, Islam itu bisa bermakna tunduk, bisa bermakna taat, atau bisa bermakna sepenuhnya menerima ajaran Allah. Jadi kalau dua sisi saja, orang yang sudah mengaku dirinya sebagai muslim, pertama dia harus berada dalam ismunya Allah, harus berada dalam bismillah, harus berada dalam sistemnya Allah. Yang kedua secara bahasa, orang yang mengaku dirinya Islam itu harus tunduk dan taat serta menerima sepenuhnya ajaran Allah. Bukan hanya sekedar kita nikah, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah, Islam. Segampang itukah kita mendapatkan surga? Tidak. Rasulullah SAW dan para sahabatnya
mempraktekkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah ini luar biasa. Harus beliau korbankan harta dirinya, harus beliau menumpahkan darahnya hanya mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Tapi hari ini umat Islam dengan melafazkan la ilaha illallah seakan-akan dia mendapatkan surga. Surga yang mana yang akan kita dapat? Mencontoh kepada Nabi siapa untuk mendapatkan surga? Hanya sekedar melafazkan la ilaha illallah. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Hei kalian wahai umat Islam, jangan hanya melafazkan la ilaha illallah saja tanpa tahu ilmunya, gak ada gunanya. Maka harus paham betul apa itu kalimat la ilaha illallah. Baru kalian lafazkan kalimat la ilaha illallah. Ini mah yang penting la ilaha illallah, ilmunya enggak. Sehingga faktanya apa yang terjadi? Orang yang sudah berla ilaha illallah tidak mentauhidkan Allah. Jutaan umat Islam sudah berla ilaha illallah tapi tidak mentauhidkan rububiyah Allah. Ratusan juta umat yang sudah berla ilaha illallah tapi tidak mentauhidkan mulkiyah dan uluhiyah Allah. Ini faktanya. Dengan kata lain, banyak umat Islam hari ini yang berla ilaha illallah tapi tidak berada dalam sistemnya Allah. Maka la ilaha illallahnya bukan la ilaha illallah kalimat syahadat tauhid, bukan, tapi kalimat musyrik. Inilah salah satu yang membatalkan syahadat kita. Jadi orang yang bersyahadat itu agar syahadatnya tidak batal harus tunduk sepenuhnya, ridho menerima bahwa kita hidup ini rela diatur dengan satu aturan, yaitu aturan Allah, Al-Quranul Karim. Maka kalau orang yang sudah bersyahadat tapi masih mau diatur dengan aturan manusia sebagian dan aturan Allah sebagian, apa kata Allah? Allah yang punya surga dan yang punya neraka, Allah yang bersinggah di atas arsy-Ana, Allah sampaikan ulaika humul kafiruna haqqan. Di mata Allah bukan mukmin, di mata Allah bukan muslim, tapi kafir tulen. Dan ayat yang mendukung, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuk kalian dalam Islam ini secara totalitas. Jangan ikuti cara-cara setan. Kehidupan bangsa setan ini jangan ikuti. Setan itu maunya apa? Kamu silakan KTP-nya beragama Islam. Kamu silakan kalau kamu ditanya orang agamanya Islam. Tapi maunya setan ini tunduknya kepada ajaran Allah sedikit saja. Selain itu tunduklah kalian kepada ajaran manusia. Itu maunya setan. Itu maunya setan. Jadi setan maunya umat Islam ini tunduk sebagian kecil kepada ajaran Allah dan sebagian besar ajaran manusia. Dan ini sudah bisa kita saksikan di mana-mana. Umat Islam sesama Islam sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tebarkan senyum. Hari ini jauh kita dapati, susah kita dapati sesama muslim melontarkan senyum. Kenapa? Karena mulutnya sudah ditutup serapat mungkin. Ini ajaran, ini sunnah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Tapi hari ini sulit kita dapatkan semacam itu. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersalam assalamualaikum ketika berjumpa dengan sahabatnya dan mereka berjabatan tangan, maka selama tangan itu saling berjabatan, maka dosa-dosa yang kita miliki rontok pada saat kita berjabatan tangan. Ini sulit hari ini kita dapati. Umat Islam sesama muslim saling berjabatan tangan. Karena apa? Khawatir kita hari ini ada sebuah virus yang akan menyerang kita. Jadi hari ini dewa dalam kehidupan kita, ilah dalam kehidupan kita bukan Allah lagi, tapi makhluk yang sengaja diciptakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani agar umat Islam sesama muslim semakin jauh. Na'udzubillah, subhanallah. Ini keadaan zaman sekarang semacam ini. Kalau ibarat kita hari ini sebagai seorang dokter, penyakit seorang pasien sudah kita dapati, multi penyakit yang kita dapatkan. Tapi bukan perlu kita teriakkan kemana-mana bahwa si A ini seorang pasien penyakitnya A, B, C, D sampai Z.
Kalau hanya sekedar dibaca, maka nggak bakalan beres ini pasien. Nah, dokter yang cerdas ketika menemui pasien dan sudah kita dapatkan penyakitnya, maka kita ambil obat, kita suntik itu pasien. Insya Allah, seizin Allah akan menjadi sembuh. Nah, kalau kita hari ini sudah tahu, kebanyakan umat Islam tidak paham dengan Islamnya, umat Islam sudah mulai menjauh dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka solusinya bagaimana? Sudah pernah dicontohkan oleh orang-orang yang terbaik setelah wafatnya Rasulullah, yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah. Baik itu khulafaur rasyidin, baik para tabi'in, baik para tabi'ut tabi'in. Apa mereka solusinya menghadapi itu semua? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Solusinya gampang ternyata. Kita lafazkan itu gampang. Solusinya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bersatu kalian, jangan berpecah belah. Itu jalan keluarnya untuk menyelamatkan Islam. Kalau hari ini umat Islam tidak mau bersatu, maka tetap akan terancam dalam kegagalan untuk merealisasikan hukum Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Karena kita sama-sama memahami bahwa ketika berkali-kali dengan lantang dan kerasnya kita menteriakkan Al-Quran sebagai aturan hidup, Al-Quran sebagai hukum bagi umat Islam, tapi ketika kita tidak memahamkan kepada umat Islam hukum Allah yang sesuci dan semulia ini tidak akan mampu berlaku, tidak akan bisa dipraktekkan oleh kehidupan umat manusia tanpa adanya seorang pemimpin. Ini Masya Allah, kalau umat Islam ini paham, enaknya luar biasa. Ya, jangankan hukum Allah, hukum manusia, hukum jin, hukum setan sekalipun, itu tidak akan berlaku kalau tidak ada pemimpin. Nah, kenapa hari ini umat Islam tidak berpikir ke sana? Kalau kita yakin bahwa Al-Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin hanya Allah yang tahu artinya, wal Qur'anil Hakim, Quran itu adalah hakama, yahkumu hukman, hukum artinya. Kenapa umat Islam tidak pernah berpikir hukum atau aturan apapun bisa berlaku tanpa adanya seorang pemimpin? Nah, tentunya kalau kita ini paham, maka akan berlomba-lomba umat Islam merealisasikan surat An-Nisa ayat 59, yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Oh, jadi ternyata konotasinya, jadi pendukung ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an surat 103 itu adalah surat An-Nisa 59, yaitu orang Islam ini, orang beriman ini harus taat kepada Allah, harus taat kepada Rasulullah, dan harus taat kepada ulil amri. Nah, coba umat Islam yang mendengar khutbah saya ini camkan betul, karena ini perintah Allah seperti perintah sholat. Jadi sholat ini wajib, kenapa? Karena perintah Allah. Kenapa zakat ini wajib? Karena perintah Allah. Kenapa haji ini wajib? Karena perintah Allah. Tapi kenapa hari ini ketika Allah memerintahkan kepada umat yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, seakan-akan umat Islam tidak mau dengan ayat ini. Buktinya apa? Umat Islam tidak pernah berpikir bagaimana caranya agar umat Islam ini punya pemimpin. Ini yang tidak pernah dipikirkan. Sehingga apa yang terjadi? Umat Islam akhirnya tidak dipimpin oleh seorang pemimpin, tapi umat Islam dipimpin oleh 1000 pemimpin, atau 2000 pemimpin, atau 1.000.000 pemimpin. Nah, ini apakah dinamakan bersatu kalau pemimpinnya banyak? Tidak. Jangankan pemimpinnya ratusan, jangankan pemimpinnya ribuan, jangankan pemimpinnya umat Islam ini jutaan. Ketika umat Islam dipimpin oleh 2 orang saja, bukan bersatu, tapi namanya berdua. Maka melalui khutbah ini, mudah-mudahan umat Islam yang mendengar apa yang saya sampaikan, mulai saat ini berpikir wajibnya umat Islam punya seorang pemimpin. Wajibnya umat Islam punya seorang pemimpin. Dan pemimpin umat Islam itu ya karena kita ini mengikuti ajaran Allah, ya harus kita mengikuti apa yang Allah ajarkan kepada kita. Kata Allah bagaimana pemimpin itu? Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasulih. Pemimpin umat Islam itu, kata Allah ini,
apabila memutuskan permasalahan rakyatnya, apabila memutuskan perkara umatnya, itu kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang dikembalikan rujukannya adalah Quran dan Sunnah. Itu yang dinamakan ulil amri minkum. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang bergelar Nabi dengan sistem nubuah. Setelah Nabi Muhammad wafat, dipraktekkan oleh para khalifah dengan sistem khilafah. Artinya jelas bahwa pemimpin umat Islam itu bukan raja. Pemimpin umat Islam ini bukan ratu. Pemimpin umat Islam ini bukan perdana menteri. Pemimpin umat Islam dari zaman dahulu sampai yaumil qiyamah hanya dua. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, pemimpinnya gelarnya Nabi dengan sistemnya nubuah. Setelah Nabi Muhammad wafat, pemimpin umat Islam gelarnya khalifah dengan sistemnya adalah khilafah. Pertanyaannya, kenapa umat Islam hari ini takut dengan kata-kata khilafah? Kenapa hari ini umat Islam tidak mau paham dengan kalimat khalifah? Oh, ini ternyata orang-orang Yahudi dan Nasrani ini tidak suka kalau umat Islam ini bersatu dalam satu kepemimpinan. Kenapa mereka tidak suka? Karena pernah terjadi ketika umat Islam punya seorang pemimpin, maka peradaban dunia akan dikembalikan kepada Islam. Jadi pendidikannya pendidikan cara Islam, ekonominya ekonomi Islam, semuanya dengan cara Islam. Maunya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu biarkan umat Islam ngaku beragama Islam, tapi berekonominya jangan cara Islam. Bersosialnya jangan cara Islam, berekonominya jangan cara Islam. Dan ini sudah dipraktekkan di mana-mana. Contoh kecil, hari ini kalau kita ingin mendapatkan kerja di pabrik, apa yang harus kita lakukan? Senjata hari ini yang terampung adalah suap atau sogok. Sementara Nabi Muhammad dengan tegasnya menyampaikan, barang siapa yang menyogok dan yang disogok serta perantara sogok, 3 golongan itu masuk ke dalam nerakanya Allah. Ini nggak berlaku zaman sekarang. Karena apa? Umat Islamnya tidak bersatu. Nah, maka dalam kesempatan kali ini, kita yang sudah berada dalam sistem kekhilafan Islam, saya sampaikan kepada antum, kita hari ini tidak lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Kita tidak lebih suci daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad saja ketika menegakkan sebuah kebenaran dalam satu wadah, ujiannya luar biasa. Ujiannya luar biasa. Orang-orang yang dahulu sepaham, teman karibnya Rasulullah, ketika beliau menegakkan kebenaran, semua membenci kepada Rasulullah SAW. Yang dahulu pernah mengangkat Rasulullah sebagai gelar Al-Amin, yaitu Abu Jahal, ketika Nabi Muhammad menegakkan nubuah, orang-orang diajak bersatu dalam satu kepemimpinan, tunduk kepada ajaran Allah. Apa yang dilakukan teman setianya Nabi Muhammad? Memberi gelar yang dahulu Al-Amin, memberi gelar kepada Nabi Muhammad Jahlun. Muhammad ini bodoh, Muhammad ini gila. Siapa yang memberi gelar itu? Teman dekatnya Muhammad sendiri. Jadi Muhammad sebelum jadi Nabi dapat gelar Al-Amin, tapi setelah Nabi Muhammad diangkat oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran Al-Quran, teman dekatnya memberi gelar kepada Muhammad gila, stres, bodoh. Itu Nabi. Kita tidak lebih baik daripada Nabi. Maka kalau antum hari ini benar-benar mengikuti jejak Rasulullah, mau menegakkan kekhilafan Islam, pasti yang dahulu mencintai kalian satu persatu akan meninggalkan kalian. Itu yang dinamakan sunatullah dan sunatul Rasul. Tapi kalau antum hari ini menegakkan sebuah kebenaran, teman-teman masih dekat, jangan-jangan kita ini belum berdakwah, jangan-jangan kita ini belum menyampaikan kebenaran kepada saudara kita. Karena hanya 2 orang yang telah kami sampaikan kekhilafan Islam, hanya 2, menolak dan menerima. Hanya 2, menolak dan menerima. Kalau yang menolak biasanya benci, tapi kalau yang menerima pasti akan menjadi saudara seiman dan seperjuangan. Maka gak usah khawatir. 1400 tahun yang lalu sudah Allah sampaikan, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ini konsekuensinya Rasul Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, kalau kamu sudah nanti saya angkat menjadi nabi dan rasul, kalau kamu mau menegakkan kebenaran, semua orang-orang akan memusuhi kamu, yaitu orang-orang musyrik. Itu
resikonya. Maka kalau kita hari ini benar-benar bertauhid, bersatu, berla ilaha illallah, banyak orang yang akan membenci kita. Tapi biarkan saja. Yang menerima juga mendapatkan giliran ajal kematian, yang menolak juga mendapatkan giliran ajal kematian. Jadi artinya orang bersatu juga wafat, tapi insya Allah matinya dalam husnul khotimah karena mengikuti perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Orang yang menantang persatuan juga akan mati, tapi mati dalam keadaan menantang ayat Allah, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tinggal kita ini mau mati yang mana? Mati tunduk kepada perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, apa mau mati dalam keadaan menentang ayat Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an? Coba tanya kepada mereka. Jadi ciri-ciri bersatu, satu, harus punya seorang pemimpin. Seorang pemimpin, banyak pemimpin. Dan pemimpin umat Islam selain Nabi hanya khalifah. Dan ini sudah dipraktekkan oleh 104 khalifah yang berakhir pada tanggal 3 bulan 3 tahun 1924. Jadi hampir 100 tahun umat Islam tidak punya pemimpin. Tapi kenapa di masjid-masjid, di musola-musola, di taklim-taklim tidak disampaikan wajibnya umat Islam harus punya seorang pemimpin? Maka wajar saja kalau hari ini umat Islam tidak kenal pemimpin. Karena hampir 100 tahun, wahai saudara-saudaraku semua, umat Islam jauh dari kepemimpinan. Maka kami tidak pernah putus asa. Walaupun banyak yang membenci, tetap akan kami sampaikan bahwa umat Islam wajib bersatu dalam satu kepemimpinan, yaitu di bawah seorang khalifah atau amirul mukminin. Mudah-mudahan khutbah singkat yang saya sampaikan ini, baik yang ada di dalam ruangan ini, di masjid ini, maupun saudara-saudara yang mendengarkan di luar sana, agar berpikir dari sekarang bahwa umat Islam harus punya seorang pemimpin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.